fille, coffre, téléphone. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eni di Perancis. Bonjour, halo semua, selamat datang di channel saya Eni di Perancis. Ya, kali ini kita akan lanjut ya belajar bahasa Perancis. Kali ini tentang fonetik, yaitu pengucapan huruf dan kata dalam bahasa Perancis ya. Ya, tidak mudah ya belajar satu bahasa, apalagi bahasa Perancis, di mana orang-orang Perancis itu tidak mengucapkan, tidak membaca apa yang mereka tulis gitu ya, karena ada bunyi tertentu, ada kata tertentu yang bunyinya ya tidak dibaca berdasarkan apa yang tertulis ya, bukan huruf-huruf yang tertulis seperti kita di bahasa Indonesia. Nah, itu yang agak bikin sulit ya. Jadi kita belajar pelan-pelan untuk mengetahui bunyi-bunyi huruf-huruf dan kata-kata dalam bahasa Perancis ya. Jadi kita belajar dasarnya untuk kita tahu nanti selanjutnya bagaimana mengucapkannya ya, bagaimana terdengar itu huruf-huruf dan kata-katanya. Oke. Ya, fonetik. Ya, dalam bahasa Perancis itu mereka biasanya tidak membaca apa yang mereka tulis. Jadi kita harus belajar itu bunyi-bunyi kata-katanya satu persatu ya. Yang juga yang penting itu adalah biasanya huruf H itu biasanya itu silent, tidak dibaca ya. Contoh di kata liver, liver itu artinya musim dingin, dan jabit, jabit, jabit itu artinya saya tinggal ya. Nah, ini H-nya tidak dibaca, jadi berlangsung disambung gitu ya, J-A, jabit gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, huruf konsonan di akhir kata, kata apapun itu biasanya tidak diucapkan ya, atau silent ya. Contoh me grand-parent gitu ya, MES tertulis tapi tidak dibaca S-nya ya, me. Nah, kemudian tentang double L. Double L, setiap kata yang ada huruf double L-nya biasanya itu berbunyi Y. Contoh fille, feuille, fille itu artinya anak perempuan ya, putri. Feuille, feuille itu artinya daun. Kecuali di kata ville, ville ini kota. Nah, kenapa begitu? Ya, begitulah grammar di Prancis ya, ada selalu pengecualiannya. Nah, tapi kita belajar pelan-pelan ya. Nah, maka kita harus mempelajari bunyi dan pengucapan kata-kata dalam bahasa Prancis ya. Kita mulai ya. Nah, kita akan mengucapkan 26 huruf ya, alfabet di dalam bahasa Prancis ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi, usahakan ucapkan dan praktekkan ke-26 huruf alfabet dalam bahasa Prancis ini ya. 3, 5, 11, 12, 13, 100. 3, 5, 11, 12, 13, 100. Oua, un, on, ou, et, en. Nah, selanjutnya sekarang kita belajar tentang voyelle. Voyelle itu huruf vokal ya, huruf vokal dalam bahasa Prancis ya. Ini suara-suara yang akan kalian temukan dalam beberapa kata seperti ini ya. Nah, bunyi A biasanya dalam bentuk A normal ya, seperti dalam kata papa, papa, ayah ya. Pa itu artinya tidak. Ingat ya, huruf S di akhir tidak dibaca. Nah, sekarang bunyi huruf A yang mengucapkannya agak lebar, A gitu ya. Kalau contoh nanti di huruf yang menggunakan ini ya, aksen
aksang egu, aksang ini atau yang ini, atau tertulis em, en, nah itu bunyinya a. Contoh di pat, pat, pat itu pasta. Mat, mat, fam, fam, ya, em dibaca a, bunyinya a. Fam, wanita. Solennel, solennel. Nah, selanjutnya e, e-nya ini keras ya, dalam bahasa Indonesia itu etalik namanya. Seperti kata kecap gitu ya, e-nya. Nah, contoh di huruf e aksang, e biasa, er, z, t, e aksang sirkonfleks, e aksang termal, o, e, a, e. Nah, contohnya kata et, musim panas. Apele, ya, berbunyi juga sama e. She ini she dokter gitu, di tempat dokter gitu ya. She ini di tempat siapa gitu ya. E ya, et ini artinya dan. Selanjutnya kata ev, efek artinya. Kanoe ini perahu kano ya, kayak. Fetus. Lalu ketra. Oke. Selanjutnya bunyi e seperti ini. Ya, bunyi e tidak begitu keras gitu ya. Kalau dibunyi biasanya tertulis seperti ini ya. E aksang, e biasa, e aksang termal, e aksang egu, e aksang sirkonfleks gitu ya. Et, est, ei, ai, dan ey. Nah, contoh di kata tre, trebia gitu ya, sangat artinya. Fat, kelihatannya bedanya fat gitu. Jadi membunyikan huruf e-nya itu ya fat biasa aja gitu, tenang saja gitu ya. Fat artinya pesta. Sel, garam ya, sel. Jadi pengucapannya itu tenang, datar gitu ya, datar dan tidak begitu ditekan gitu ya. Contoh lagi volleyball, artinya volleyball. Noel itu Natal ya. Kade, t tidak berbunyi. Et tadi ini ya, et itu berbunyi e gitu ya. E. Nah, ini est ini seperti to be ya. E. Ini to be-nya untuk ile, ele gitu ya. Ses, le, susu. Metre, tuan. Nah, sekarang bunyi seperti ini. Biasanya berbunyi tertulis biasa tapi dibaca e. Nah, contohnya je. Nah, bukan e, bukan e ini tadi ya, tapi e. Seperti berbunyi e. Nah, je. Nah, bunyinya e ya. Nah, je itu artinya aku atau saya. Premier. Pertama ya. Tenir, artinya memegang. Tenir. Nah, selanjutnya bunyi i. I biasanya kalau tertulis i, huruf y, y atau i dengan aksang yang ini dan double e. Nah, itu berbunyi i. Contoh di kata ami, teman artinya ya, teman. Lalu tip, jenis. Naif. Nah, abim. Lalu spleen. Nah, sekarang bunyi gini ya. Ya gimana ya, kita mau bilang o tapi mulutnya dipersiapkan bilang gitu ya.
Oh, mungkin begini. Ya, mulai dengan mengucapkan bunyi O, tapi dilanjutkan dengan e, 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 e. Susah ya, tapi kalau dicontoh nanti bisa ketahuan ya. Contoh tertulis u, o e u, e a i u o n. Nah, contoh di kata fleur, itu ya bunyinya bunyi fleur, bunga, oeuvre, cueillir, memetik ya. Faisable, bisa dikerjakan artinya. Club, monsieur, itu artinya tuan. Nah, sekarang bunyi o, contohnya di u. Nah, contoh katanya de, je, un jeu, bermain. Peu, sedikit. Note, ikatan ya. Nah, sekarang O biasa seperti kita bahasa Indonesia huruf O ya. Tertulis biasanya seperti O, A, U, A, E, A, O, dan O seperti ini, aksen sirkonfleks ini ya. Nah, contoh katanya seperti apa? Itu biasanya mo, ya biasa aja, cuman tidak dibaca huruf T-nya gitu ya. Jadi mo, itu artinya kata. O, air. So, ini melompat. To, tidak dibaca T-nya ya, artinya sebentar gitu, sebentar lagi gitu ya. Nah, ini apalagi nih bunyi O yang tidak bulat gitu ya. Contoh tertulis seperti O atau U double O. Nah, kita sudah tahu ya kalau huruf H tidak berbunyi ya. Tidak berbunyi dalam bahasa Prancis, jadi ini membacanya om, laki-laki. Porte, pintu. Maximum. Jadi UM ini baca seperti huruf O gitu ya, maksimum. Oke, bisa diulangi nanti ya. Maksimum artinya maksimal. Alkohol. Nah, ini L-nya berbunyi karena itu ya, di kata ini dia berbunyi ya. Nah, usahakan kalian ucapkan, kalian dengarkan dan ucapkan dan praktekkan sesering mungkin ya, sampai terbiasa mulutnya ya, mengucapkannya bibirnya ya. Oke, sekarang bunyi U. Biasanya tertulis OU, AOU, dan O double O. Contoh di kata route, ini jalan. Ut, bulan Agustus. Sul, bazooka. Ini artinya di mana. Kut, berapa harganya. Oke, sekarang bunyi Y. Berbunyi seperti huruf Y gitu ya. Contoh di U tertulis biasanya itu U aksen sirkonfleks atau EU. Contoh di kata nul. Jadi kita mau bilang tertulis U tapi dibaca seperti Y gitu ya. Jadi nul artinya nol. Brûler, terbakar. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sering mendengarkan contoh-contohnya ya, biar lebih terbiasa ya. Nah, ini yang sederhana ya. Juga ya, ada beberapa gabungan kata konsonan dan vokal itu mengucapkannya juga berbeda. Contoh di kata ini ya, O dan I kalau bergabung dibaca itu wa gitu ya. Contoh angka 3 ini. Contoh 3. 3, 5, 11, 12, 13, 100. 3, 5, 11, 12, 13, 100. Wa, 1,
on, ou, est, en. 11, 11. Nah, ini berbunyi nasal ya di hidung. On, 11, 11. Nah, ini beberapa kata, berapa contoh kata dengan bunyinya yang bisa kita pelajari ya. Roi, hérisson, panier, nez, manteau, serpent, lampe, empreinte, poule, chèvre, neige, aigle, poulet, fenêtre, glace, guêpe, bonbon, pompier, singe, timbre, main, peintre, jupe, girafe, rose, jaune, bateau, fraise, zèbre, fille, coffre, téléphone. Cygne, cloche, dinosaure, canard, koala, 5, requin, fleur, œuf, chapeau, serpent, assiette, cerise, garçon, nœud, cheveux, soleil, famille. Nah, yang terakhir IL dan IL dibaca Y, berbunyi Y, oke? Berbunyi Y. Contoh soleil, soleil. Lalu famille, famille, famille. Ya, berbunyi Y gitu ya. Nah, itulah dia beberapa contoh ya kata-kata, huruf dan kata-kata, gabungan huruf ya dalam bahasa Prancis dan beserta bunyi-bunyinya. Jadi nanti kalau ketemu kata-kata seperti ini kalian sudah bisa menyebutkannya ya dalam bahasa Prancis ya. Ya, memang ini baru tapi ya bisa dipelajari ya pelan-pelan dan intinya dengarkan, praktekkan, mengerti dan praktekkan dan praktek. Intinya praktek ya dalam bahasa itu, belajar bahasa, ulangi dan praktek. Harus dimengerti, diulangi dan dipraktekkan supaya terbiasa, supaya lidah kita terbiasa. Jelas susah karena ini bukan bahasa ibu kita ya. Ini bahasa Prancis, bahasa kedua atau ketiga dari kita ya tiap orang. Nah, untuk mempelajarinya ya dibutuhkan usaha, latihan. Practice makes perfect ya. Oke, jadi harus banyak latihan ya. Latihan. Kita sudah mengerti ya. Kita sudah mengerti bahwasanya dalam bunyi-bunyi dari huruf-huruf alfabet dalam bahasa Prancis, juga bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Prancis. Juga kita sudah mengerti gabungan huruf vokal gitu ya, bunyi-bunyi dalam bahasa Prancis ya. Wa, ang, ung, u, e, dan ang. Nah, ini juga beberapa contoh bunyi-bunyi konsonan dan vokal, gabungan konsonan, gabungan vokal dalam bahasa Prancis dan bagaimana bunyinya dalam kita mengucapkannya. Jadi praktekkanlah, pahamilah dan jadi nanti di kata-kata yang lain kalau ketemu di contoh kata lain jadi sudah bisa membacanya dalam bahasa Prancis dan kedengaran seperti orang Prancis ya. Oke, semangat terus belajarnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ini video ini dipersembahkan oleh channel Annie di Prancis beserta Aksara Wattpad Exploration. Oke, makasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Bye, au revoir. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir.